biasanya kebiasaan orang dulu, tapi kalau era sekarang itu kan sudah berubah ya, itu banyak pantangnya ya. Tapi sampai sekarang kayaknya juga masih ada itu ya, kalau di suku Dayak gitu ya, banyak pantangnya tentang makanan. Tapi karena sudah sudah terjadi banyak tenaga kesehatan yang memasukin daerah-daerah tertentu yang pola pikirnya masih terbelakangan, jadi agak berkurang. Tapi kadang-kadang kalau masih ada nenek-nenek kita itu masih ada. Nah, alhamdulillah ya untuk sekarang ini kan sudah tidak ada dampak yang terlalu tampak sekarang ini. Kalau dulu ya, kalau nenek dulu kalau kita hamil itu banyak pantangnya makanannya, terutama makanan-makanan yang kita makan itu biasanya banyak kalau soal makanan itu kan, kalau orang Dayak itu kan makanannya kan makanan asli ya, yang didapat. Nah, kalau makanan kayaknya itu nggak ada ya, kalau orang Dayak itu nggak ada makanan yang dipantangnya ya, semua dimakan. Tapi yang biasanya itu yang tidak logika ya, mungkin semua orang bilangan tuh kalau dipikir tuh banyak pantangnya tuh tidak boleh, kalau hamil tidak boleh jalan malam ya kan. Katanya kalau jalan malam itu ada kalau dulu tuh ya magicnya, kalau untuk dulu ya kan ada isep darah untuk orang-orang dulu tuh ada ilmunya gitu kan. Nah, kalau pulang makan saya rasa sih kalau dulu nggak ada ya pantangnya, terus nggak boleh ini. Tapi kan itu tidak membahayakan kehamilannya. Rasa gizi kali yang sering gitu, karena mereka tidak paham gizi. Kalau orang yang penting kan dulu tuh kan nggak mikir nggak mikir gizi, makan apa yang didapat dimakan. Makanya dulu kan sering terjadi pada bayi-bayi stunting ya kan, stunting karena pola gizinya. Banyak yang tidak tahu stunting bukan dari pertumbuhannya aja, tapi dengan pandaiannya. Dulu orang kalau dulu kan tidak tahu stunting kan, ada pola gizi ya. Kalau sekarang itu, tapi kalau untuk budaya zaman sekarang sih kayaknya biasa-biasa aja. Tapi ada yang mereka tidak tahu itu, nenek-nenek itu kalau soal pemeriksaan kandungan ya, masih kayaknya masih ada. Dari mulai hamil kalau harus dipegang seseorang nenek dukun gitu kan, yang periksanya kalau misalnya anaknya susah diurut, diputer. Kalau sekarang kan itu tidak boleh. Kalau dia sungsang ya kita suruh kalau misalnya sekarang kan nggak boleh itu. Tapi ada gitu, masih ada kebudayaan gitu. Dia pakai baca-bacaannya diputerin kan, dengan catatan diputer kan, itu risiko kan masih ada. Tapi dengan adanya bidan masuk desa, mereka sudah mulai meninggalkan. Kan banyak sekarang kan bidan masuk desa ya, jadi adat istiadat itu mereka tetap pakai, tapi sudah agak modern. Kalau pola makan sudah mereka tahu. Kalau sekarang nampaknya mungkin itu masih dalam pemeriksaan, mereka menentukan kalau nenek-nenek. Jadi sekarang kan kalau zaman era sekarang kan sudah nenek-nenek itu modern semua sudah. Kalau seangkatan ibu aja sudah modern sekali kan, sudah berpendidikan. Kalau zaman ibu dulu itu masih karena ibu saya itu bidan kampung, bukan bidan berpendidikan, tapi bidan yang dilatih. Ibu yang dilatih jadi bidan kampung, tapi mereka dilatih. Kalau dulu kan pernah ada sekarang yang dilatih di sini dulu. Kalau zaman dulu kan ada bidan sedikit, jadi mereka ada ibu-ibu yang dilatih. Tapi sekarang kan ada. Termasuk ibu saya, makanya saya dulu masih kecil mengikuti ibu saya. Kalau pas orang melahirkan, segala macam cara dibuat biru dan jongkok. Jadi saat saya dilihat ternyata ilmu ini ilmu alam gitu kan.
pemeriksaan itu yang sering kita takut itu kalau itu dia santer palpasi namanya itu ya. Kalau untuk bidan kan teori sudah ada ya tentang palpasi. Oh ini kepalanya di bawah, kan bisa diurut. Nah kalau kan diurut gitu kan, kalau nenek-nenek itu kan masih ada itu. Nah kan itu risiko kan. Kenapa risikonya ada di sana? Kalau diurut itu adanya kan asal placenta pada terus kan bisa luntur, itu risikonya. Ya sekali nggak boleh jalan malam ya. Oh, tapi sekarang udah tak lebih sering apa masih ada lari, masih ada yang jadi pakai lari ya kan. Kalau kita bisa, kalau kita secara logikanya ini kan bisa membahayakan nggak? Bisa kan? Duduk kan? Itu masih ada sekarang itu. Kalau masih di kampung masih ada itu. Bawa gunting, bawa bawang, baklai, tak diikat di. Terus ada gunting apa? Kain hitam ditaruhin di, nah diikat, ditarik. Masih ada. Tapi nggak tahu itu kenapa. Tapi katanya kan bisa dijaga. Kalau untuk stunting kita kan ngejar gizinya, kita ajarin pranikahnya, kan? Biasanya kalau stunting itu kan dimulai dari pranikah, ya kan? Sebelum nikah kan sebelum pranikah kan ada itunya pranikahnya, apakah apa riwayat istrinya itu tidak anemis, kan harusnya begitu diperiksa. Yang istri sehat, yang calon suami sehat, calon istri sehat. Itu yang kita ajarkan sekarang itu harus periksa sebelum, jadi pemeriksaan pranikah itu yang untuk menghindari stunting termasuk sekarang. Jadi kesehatan ibunya itu kesehatan sampai ibu. Kalau ibu ya harus kita tanyakan riwayat haidnya bagaimana, HB-nya bagaimana. Ini juga kurang gizi, ibu mau pranikah itu juga bisa mengakibatkan stunting, termasuk dari salah satunya itu. Kalau untuk kurang gizinya kan gizi kurang gizi itu tidak tampak, ya kan? Tapi kita salah satu yang kita bisa lihat itu HB-nya. Standar HB kan ada, hemoglobinnya kan ada. Nah, kita lihat standarnya berapa. Apakah untuk wanita itu standar HB-nya 11 ke atas? Apa kalau HB-nya di bawah standar, berarti kan itu yang kita berikan gizi. Itu untuk mengatasi tentang gizi. Itu kita awal itu yang kita hitungkan. Pranikahnya. Kalau sudah terjadi kehamilan, berarti kita pantau isi airnya. Itu mungkin yang kita, itu yang sekarang yang kita harus waspadai kalau ya. Sebagai apa kita kan ingin mendekati mereka, kita harus mempercayai mereka, harus kita mereka dulu, meyakinkan mereka dulu ke kita. Sebelum kita masuk ke mereka, kita harus PDKT, pendekatan, kita saling percaya, ya kan? Kalau orang itu, kalau kita mendatangi atau menginginkan sesuatu, kita dengan bukan serta merta kita mendapatkan hasil yang baik, tapi kita kan harus ada pendekatan dulu. Nah dengan pendekatan itu kita meyakinkan dia, oh ternyata betul. Kadang-kadang kan masalahnya kita sebagai calon mahasiswa atau misalnya itu, kadang kita tidak meyakinkan mereka. Dengan kita menyampaikan ke mereka tuh kita ragu kan. Makanya kalau kita mendekati meyakinkan seseorang itu jangan kita ragu. Sekarang kamu masuk kemana sekarang ini? Kamu tentang gizi. Nah kita kan harus belajar gizinya dulu. Manfaat gizi itu apa, risiko tentang gizi itu apa, dan untuk apa.
harus tahu dulu itu tujuan kita. Mereka sudah memahami, baru kita masuk. Nah ini loh, kalau misalnya kondisi ibu tidak terpenuhi sebelum terjadi sebuah perkawinan, ini akan terjadi nanti bayinya akan sekian, masa depan ini. Kalau suami sehat, istri sehat, hasilnya bayinya sehat. Kalau misalnya kalau hamil nanti, ini kan persiapan kehamilan yang diharapkan tidak ada masalah. Nah tapi kalau misalnya tentang gizi itu kan kita sudah tahu kandungan makanan yang bagus itu apa. Kan kalau zaman sekarang itu kan cepat saji, ya kan, cepat saji ya. Kita belajar gizinya, makan sayur apa aja, gunanya sayur apa. Jadi yang dipelajari itu memang di gizi itu ya, apa yang kita anjurkan ke ibu, ke klien kita, gitu kan, itu untuk kita mengatasi. Ya kita kan nanti kan ada wawancara seperti ibu, kamu wawancara ibu, jangan sampai yang kamu datang itu lebih paham. Nanti kamu kalau misalnya kamu menawarkan sesuatu, gitu kan, menawarkan sesuatu tentang gizi, ternyata makanya lihat dulu latar belakang orang yang kita datang, pendidikannya apa, ya kan, latar belakang keluarganya gimana. Nah kalau sudah kita tahu latar belakangnya dia, terus kita lihat lagi kesenangannya apa, kan kita gali dulu. Ya kan namanya kan PDKT kan. Nah setelah itu baru kita masuk. Oh ya ini kalau masalahnya ini, yang panasnya ini, yang bagusnya tentang makanan ini. Isinya kalau daging jadi kan, kalau misalnya sayur yang mengandung vitamin D itu apa, A itu yang mana, C itu yang mana, itu yang dipelajari sekarang kan. Nah setelah itu kan mereka tahu, oh iya warna hijau sayurnya apa yang banyak kandungannya, warna kuning apa yang kan kita kan sekarang kan. Nah jadi itu mungkin kita harus yang pertama kita lihat dulu latar belakang. Jangan sampai kamu datang misalnya komunikasi tentang gizi, ternyata orangnya ahli gizi, lemparlah kita. Jadi kalau misal tentang tradisi, tanya dulu ibunya. Kalau kayak saya sekarang ini kan wawancara itu kan tentang kebiasaan orang Dayak Kenyamanan kan, makanya kalau ke saya itu kan sudah tidak ada ya latar belakang kan, kita kan sudah ada pendidikan, tapi kebiasaan dulu yang diceritakan tapi masih ada, sebagian itu masih ada, makanya tanya dulu Dayak mana kan, saya Dayak ini, tapi rata-rata kan Dayak itu kan ada latar belakang, ada yang berpendidikan, ada pendidikan sekian, ada pendidikan sekian, kan? Kalau Dayak Malino saya rasa paling rendah pendidikannya itu SMP, ya SMP, SMA ya, kalau bagian gunung-gunungnya itu kurang sudah berpendidikan, paling rendah SMP lagi aja, berarti kan sudah mereka enak di komunikasi, mereka udah paham. Jadi yang kita pelajari sekarang itu cara kita komunikasi sendiri, itu kita yakinkan mereka. Banyak sih pengalaman ibu. Itu tahun pertama ibu kerja itu pengalamannya banyak sekali kalau untuk itu. Terutama itu tadi mulai dari bulan kampung yang tadi memaksa bisa terjadi karena dia diurut paksa, yang tadinya melintang diurut paksa, yang tadinya sungsang diurut paksa, dibalik gitu. Banyak sekali. Terus melahirkan itu di rumah sama suami, datang ke rumah sakit itu dengan peralatan yang banyak. Pengalaman itu luar biasa banyak. Tapi itulah karena itu kebudayaannya tadi, saking tidak mau lahir di rumah, dia biasa sama dukun. Nah, jadi dia gitu, begitu sudah sampai ke rumah sakit itu ya dengan posisi yang sangat memprihatinkan gitu. Nah itulah, dari itu kita dulu berusahanya di situ ketemu sama bidan kampung itu, kita merangkul mereka supaya mereka tidak melanjutkan, itu kan bahaya ya sangat. Nah kita
didamping sama bidan kampung kan. Dulu ada itu masih ada di tahun berapa kira 80-an itu masih ada. Dan dari pokoknya tahun 80 itu masih banyak sekali bidan kampung itu. Walaupun dia tidak pernah dilatih, dia karena dia turun temurun apa dari nenek moyangnya kan, dia belajar turun temurun gitu kan. Yang paling parah itu kalau di pernah dulu bapak saya itu pernah di apa daerah karena itu sangat terpencil itu apa ada tradisinya itu ibunya itu dibawa ke pondok ya, kalau melahirkan itu dibawa ke pondok. Itu masih saya menjadi bidan itu masih ikuti saya kan, dia dibawa. Jadi mereka diasingkan, anak-anaknya sudah diangkat itu dia dibawa ke ibu sekali-sekali. Sekarang sudah tidak ada. Nah jadi kalau untuk masalah yang pengalaman itu banyak sekali itu tentang apa memaksa merubah posisi bayi dalam rahim. Mereka sering terjadi itu. Sampai sekarang itu ada yang juga apa kalau tidak mau nungging gitu ya, nama operasi, dia datang ke tukang urut, tolong urut saya, betul kan? Jadi saya, ibu sering didatangin. Misalnya kan dia sudah di USG sama dokter, kan dia mereka datang ke bidan-bidan tuh, anak saya ini sungsang, tapi kan bisa kan ibu ininya apa ngebetulinnya, kayaknya tuh mereka tuh membetul itu tuh kayak meletakkan sesuatu tuh kali ya, membetulkan bu. Saya bilang kalau kita membetulkannya nggak bisa. Kan bisa bu, kalau ada ibu saya dulu udah meninggal tapi bisa diputar katanya di piring, pakai piring di apa diputar sama piring gitu kan. Nah tapi kan saya bilang ya dadah nggak sampai sekarang. Dulu pun biasanya kayak gitu diputar kan ya, kayak putar piring. Jadi sering juga itu pernah didatang gitu. Yang sering itu kalau dia sungsang, bilang sungsang itu alami. Kalau misalnya dia suruh nungguin aja, kan nungguin aja. Kadang-kadang kan ada yang nggak sabar ya, minta cepet-cepetin itu apa diputer-puter. Nah tapi kalau misalnya gitu kan tinggal kita aja yang mengingatkan, kalau diputar risikonya akan terjadi begini. Kalau diputar lagi, pertama yang kita takutkan itu kandungannya bisa lepas atau robek. Yang kedua, tali pusatnya nanti terlilit-lilit kan, terlilit di lehernya, di kakinya, memendek lah nanti kan, bisa kecekik lagi dia atau bisa tarik pangkal tali pusatnya kan, berisiko juga untuk bayinya. Itu makanya nggak boleh diurut dan tidak boleh diputar-putar, risiko akan terjadi. Pertama tali pusatnya nanti akan kan, kalau kita pasang kita kan nggak tahu tali pusatnya ada di mana kan, diputar kita nggak tahu arahnya, kalau kita putar ini kemana gitu kan, kita tidak bisa lihat. Walaupun kita bisa meraba kepala, kita bisa meraba hidung, kita bisa meraba bokong, kita bisa merabanya, tapi kan kita tidak bisa arah tali pusat itu sebelah mana dia kan, arah tali pusat kan. Kalau sekarang itu aja mungkin yang paling penting itu gizinya kan, kalau untuk suku-suku itu gizinya aja kan yang kita harus perhatikan dengan untuk pemeriksaan. Kadang-kadang kan mereka sering apa tidak mengingatin periksa ya kan, pemeriksaan kehamilan itu berapa kali sih sebaiknya dilakukan kan, ada kalau sekarang itu 6 kali, kalau dulu kan 4 kali ya. Nah kalau sekarang tuh anjurannya, kalau sekarang tuh salah dia naik 6 kali dalam satu siklus kehamilan, dari 1 sampai 3 itu. Jadi ada 6 kali pemeriksaan. Mungkin itulah yang kita ingatkan lagi kembali kepada mereka, untuk supaya mereka tidak tidak akan terjadi kan dalam siklus 1, 2, 3 itu kan macam-macam yang akan terjadi, makanya mereka harus dianjurkan untuk periksa gizinya, terutama itu mungkin yang sekarang untuk mengurangi stunting. Itu yang kita sekarang yang kita kejar untuk stunting. Kalau dampak stunting itu kayak yang diterapkan kemarin untuk ikut BKKBN itu kayaknya tuh ada berapa persen saya lupa terjadi itu. Nah, biasanya tuh untuk apa ya, kalau gitu sebenarnya mereka paham, di sini tuh paham, tapi mungkin daya belinya kurang. Iya, mereka paham, tapi daya belinya enggak. Itu masalah.
bersih. Tapi dia tidak punya uang kan, dia tidak bisa juga. Ayam itu sangat bagus, tapi dia tidak bisa. Dia hanya bisa makan nasi, sayur yang dia dapat, kangkung, daun ubi. Ikannya dia tidak bisa beli. Ya di kampung saya gitu. Dia bisa, kalau dia tidak bisa kuat cari ikan, dia dapat ya. Hanya makan sayur apa, nasi sama apa, sayur ya kan. Saya kali-kali itu susah kalau misalnya ikannya, kalau tidak beli makan dari yang paling sering kan makan ikan asin, sayur, itu sudah itu. Makanya daya belinya, makanya kan gizi jadinya di situ ya. Orang hamil makannya kan nasi sama ikan asin, apa yang terjadi? Bisa kan ikan asin kita tidak nanti pakai nasi asin, risiko juga kan. Jadi mungkin itu ya kalau sekarang tuh, makanya stunting kayak gitu mungkin itu udah kendalanya kan untuk sekarang. Tapi kalau kebudayaannya, darah misalnya apa, zaman dulu gitu kan, nah, jadi pasar malah ada ibunya dia mau melahirkan suaminya kelapa, bukan madu ya. Kalau madu kan untuk stamina ya, bisa ya. Jadi kalau itu minum madu gitu kan untuk stamina dia apa? Kalau ya, tapi kalau madu saya kurang tahu. Kalau madu itu memang untuk stamina. Tapi yang tidak logika itu kan minyak makan. Minyak makan sering dikasih minum. Biar ini cepat melahirkan, minum apa? Minyak makan 1 sendok disuruh minum sama orang melahirkan. Kalau dipikirkan apa hubungannya melahirkan dengan minyak? Jalannya sama nggak itu? Ya, minyak makan lewat mana? Anus ya. Sedangkan bayi lewat. Ya, beda kan? Justru mulas. Ya. Apakah dia apa persepsi orang tuanya itu licinnya itu atau mulesnya? Tapi kalau untuk licin itu tidak ada hubungan. Makan yang sering suruh minum itu sering. Pokoknya kalau dia misalnya masuk ke apa itu melihat di atas meja pasiennya ada itu ada minyak makan, makanya dia pelicin. Dan minyak makan kalau kita mau ditaruh di minumnya tuh supaya licin kan. Kalau kita ada sama dengan jelly atau ini kan bisa minyak makan. Tapi kalau udah diminum nah logika ya, nah, ya itu sering kebiasaan. Jadi itu tuh satu kebiasaan, tapi tidak tertentu sih itu apa sukunya. Suku Jawa juga pernah bawa kayak gitu ya, tidak tentu orang yang bawanya itu entah dia dapat dari mana, apa ceritanya itu dia dapat dari mana kok minyak makan itu untuk melicinkan jalan lahir. Nah itu juga sampai sekarang saya pernah tanya juga itu sama ibu yang menyuapkan apa kasih minum minyak makan ke anaknya. Saya juga pernah tanya gunanya untuk apa, licin ada hubungannya sebenarnya. Hubungannya mulut dan mulut bawah itu tidak bersambung ya kan ya. Vagina dengan mulut bersambung enggak kan. Nah, jadi tidak ada hubungannya Bu, justru membuat perut mules. Akhirnya tahu nggak, begitu ibunya melahirkan apa yang terjadi? GE kan kotor, keluar terus fesesnya. Berarti kan menambah infeksi kan, fesesnya berak-berak jadinya. Habis ini belumnya itu kan berak-berak deh, sakit perut kan. Jadi kita bilang itu risikonya, karena kan sakit perut juga kadang-kadang minyak. Nah kalau madu itu juga bukan kebiasaan orang apa dari suku Dayak, semua kayaknya pakai itu. Malah madu dicampurin telur mentah, dia harus minum. Tapi yang terjadi pasiennya muntah, habis muntah, amis kan? Yang susah siapa? Tidak, dalam muntahnya. Muntah kan dia amis tuh. Kalau madu aja nggak dapat telur masih bisa. Tapi kalau untuk melicinkan jalan lahir bukan. Tapi kalau untuk stamina mungkin. Secara logika, ya. Madu kan untuk
manis kan, itu manis kan untuk tenaga ya, karena ibu yang melahirkan itu kan butuh energi tenaga. Jadi kalau dia untuk tenaga boleh kalau mandi. Tapi kalau untuk melicinkan jalan lahir ada sama dengan kalau stamina oke. Kalau mandi sama kita kalau misalnya pasien mau melahirkan dia lemas, buatkan teh manis. Kita kan sering anjurkan ibunya kalau mau melahirkan itu kalau mulai lemas kan suruh minum manis, suruh makan. Kan ini gunanya untuk itu, untuk apa? Staminanya supaya tidak lemas. Stamina. Tapi itu bukan itu nyata, itu harus masuk dunia ke apa? Untuk tenaga. Bukan biasa kan ada istiadat itu memang harus kita anjurkan. Kalau ada istiadat itu kan kita tidak akan mungkin menghilangkannya, tapi kita selipkan di situ. Kalau misalnya ada istiadat itu kira-kira tidak membahayakan, kita masukkan, kita selipkan ini kita apa? Cara membenarkan sedikit. Misalnya kalau di ke apa dari kebiasaan suatu apa kebiasaan mereka ya, turun temurunnya itu misalnya pantangnya kalau hamil ada larangannya, misalnya makanannya ini nggak boleh, misalnya makan apa, kadang-kadang bilangnya kalau makan apa ya, kalau sekarang itu yang kalau melahirkan sih banyak pantangnya, kalau hamil itu kan tidak sebenarnya ya kalau hamil itu. Nah kalau biasanya pada itu tuh sering apa melahirkan, kalau kehamilan kan gizinya aja yang mereka tidak tahu, bahwa pada saat dia mau hamil itu kan perlu gizi untuk 2 orang, ibunya dan bayinya. Itu mereka kadang-kadang lupa, disangkanya gizi itu untuk diri ibunya sendiri, dia tidak tahu kalau dia tuh harus gizi sebenarnya yang dia harus butuh itu untuk bayinya. Nah di situ kita harus masuk ke mereka, karena kadang-kadang kan kebiasaan mereka makan aja seadanya gitu kan, ini tidak mengingatkan bahwa dia tuh harus makan bergizi. Jadi ya itulah kebiasaan mereka kan, itu saya bilang, dan sedangkan mereka kan ya daya beli dan pengetahuan mereka tentang gizi pada saat hamil itu kurang. Jadi kita harus ini, kalau misalnya pada hamil semester ini kan sering gangguan apa pola makan, gangguan hormon itu kadang-kadang kan pada ibu-ibu itu kan kadang berubah. Biasanya itu sering berubah, makan asam. Kalau misalnya makan asam nggak boleh gitu kan, sebenarnya boleh asal lambungnya di situ sama makanannya. Saya rasa kalau untuk hamil enggak, tapi kalau biasanya untuk melahirkan itu yang banyak sekali yang saya jumpakan selama saya apa bekerja, saya itu sering berubah, mau makan asam. Kalau misalnya makan asam nggak boleh gitu kan, sebenarnya boleh asal lambungnya di situ sama makanannya. Saya rasa kalau untuk hamil enggak, tapi kalau biasanya untuk melahirkan itu yang banyak sekali yang saya jumpakan selama saya apa bekerja. Kenapa? Saya makan sama. Kalau setelah melahirkan itu kadang nggak boleh makan ikan, amis katanya. Nggak boleh makan telur, nanti anaknya disulam katanya. Dan kan kita perlu itu. Kan? Tapi kalau untuk orang Dayak, kalau melahirkan itu harus makan apa deh? Bubur ya? Ya kan? Makan bubur, tahu ya? Makan bubur kan? Makan bubur sampai basku makan bubur. Tapi ikannya sedikit, ya kan? Ikannya sedikit, ininya banyak, buburnya banyak. Aturannya kan supaya bagus kan, biarpun buburnya sedikit, ikannya banyak, sayurnya banyak, asinnya pasti. Nah itu sering dilarang, nggak boleh makan ikan, amis.
tidak boleh makan telur, nanti bisulan. Nah, jadi makannya bubur sama jahe. Itu kalau masakan Dayak ya. Nah, tapi karena sudah masuk sekarang tuh kita sudah ikan boleh, ikan itu yang penting, telur itu boleh penting, walaupun neneknya sudah kan. Tapi kan karena yang melahirkan itu kan udah